MotoGP. Semua orang tahu kalau kelas ini adalah puncak dari balap motor, diisi oleh pembalap terbaik dunia dengan motor-motor berteknologi tinggi dan kecepatan yang luar biasa. Namun, tahukah kalian, ada satu kelas di bawahnya yang tidak kalah menarik, bahkan sering dianggap lebih seru oleh banyak penggemar MotoGP. Kelas itu adalah Moto3. Moto3 adalah kelas paling bawah di kejuaraan dunia balap motor yang sering diisi oleh pembalap-pembalap muda yang sedang mencari tempat mereka di dunia balap profesional. Dengan motor ringan berkapasitas 250 cc, banyak orang yang penasaran mengapa kelas ini justru dianggap lebih seru dibanding MotoGP yang jauh lebih besar dan lebih berteknologi tinggi. Motor di kelas Moto3 hanya memiliki kapasitas mesin 250 cc, yang berarti tidak ada supercharger atau teknologi canggih yang digunakan. Motor-motor ini relatif lebih sederhana, tetapi itulah yang justru membuatnya lebih seru. Dengan bobot motor yang lebih ringan dan tenaga yang lebih terbatas, para pembalap di Moto3 harus bergantung pada skill dan strategi mereka lebih banyak dibandingkan dengan hanya mengandalkan kecepatan mesin. Selain itu, kelas Moto3 dikenal dengan persaingan yang sangat ketat. Pembalap-pembalap muda ini biasanya masih mencari pengalaman dan belum memiliki kekuatan mental atau fisik yang sekuat pembalap MotoGP. Akibatnya, kita sering melihat balapan yang sangat agresif dengan banyak aksi salib menyalip, tak jarang bahkan hingga menjelang tikungan terakhir. Ini membuat balapan di Moto3 lebih penuh kejutan dan sangat intens untuk ditonton. Ditambah lagi, di Moto3, hampir setiap balapan bisa dimenangkan oleh siapa saja. Dan meski mereka belum memiliki motor terbaik, mereka bisa menunjukkan kemampuan luar biasa yang mampu mengalahkan pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman. Tentu saja, hal ini sangat berbeda dengan MotoGP, di mana seringkali balapan dimenangi oleh pembalap-pembalap dengan motor paling superior seperti Marc Marquez atau Fabio Quartararo. Di MotoGP, kadang strategi dan kondisi motor lebih menentukan hasil balapan, sementara di Moto3, segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Salah satu faktor yang membuat Moto3 begitu menarik adalah persaingan ketat antara para pembalapnya. Tidak jarang kita melihat 10 pembalap terdepan berada dalam satu grup yang sangat rapat, membuat setiap balapan terasa seperti roller coaster. Bahkan di beberapa seri, kita bisa melihat pembalap yang tidak begitu dikenal tiba-tiba meraih podium atau bahkan kemenangan pertama mereka. Ini juga didorong oleh berbagai pembalap muda yang terus masuk ke Moto3 setiap tahun, memberikan variasi dan kekuatan baru. Mereka datang dengan semangat juang yang luar biasa dan ingin membuktikan diri mereka di panggung dunia. Hal ini membuat kualitas balapan semakin tinggi dan tidak mudah diprediksi. Satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana pembalap-pembalap muda ini saling berkompetisi, tetapi juga saling mendukung. Mereka tahu bahwa Moto3 adalah tahap penting dalam karir mereka, dan seringkali mereka bermain dengan strategi kelompok atau slipstream untuk menghemat tenaga dan bertarung di akhir balapan. Ini menciptakan dinamika yang sangat berbeda dibandingkan dengan pertandingan di MotoGP yang lebih sering didominasi oleh pembalap berpengalaman. Tentu, jika kita berbicara tentang Moto3, kita tidak bisa melupakan pembalap-pembalap profesional yang memulai karir mereka di kelas ini. Sebut saja Marc Marquez, pembalap dengan 8 gelar juara dunia yang memulai karirnya di Moto3 pada tahun 2010. Di Moto3, Marc sudah menunjukkan dominasi luar biasa dan akhirnya memenangkan gelar juara dunia Moto3 pada 2010. Ini adalah awal dari perjalanan cemerlangnya di kelas yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga nama-nama seperti Jack Miller yang meskipun sedikit lebih berkarakter keras di luar lintasan, tetap merupakan salah satu pembalap yang sukses besar setelah melewati perjalanan panjang di Moto3. Tak ketinggalan pembalap asal Spanyol Joan Mir. Joan Mir yang juara dunia MotoGP 2020, sebelumnya juga meraih gelar juara dunia di Moto3 pada tahun 2017. Keberhasilan Mir di Moto3 menjadi fondasi kuat bagi perjalanan karirnya menuju puncak MotoGP. Dan tentunya kita juga tidak bisa melupakan nama-nama seperti Jorge Martin, pembalap berbakat asal Spanyol yang meraih gelar juara dunia Moto3 pada tahun 2018. Banyak pembalap-pembalap sukses yang memulai perjalanan mereka di Moto3, dan perjalanan mereka menunjukkan bahwa kualitas kompetisi di Moto3 bisa mempersiapkan mereka dengan sangat baik untuk naik kelas Moto2 dan akhirnya MotoGP. Moto3 adalah tempat di mana bakat-bakat muda diuji. Ini adalah tempat di mana kita bisa menyaksikan pembalap-pembalap masa depan menunjukkan potensi mereka. Meskipun kelas ini dianggap lebih ringan, namun faktanya Moto3 seringkali memberikan hiburan yang jauh lebih intens dibandingkan kelas MotoGP. Kami menyaksikan bagaimana aksi balapan yang penuh kecepatan, strategi, dan salib menyalip bisa lebih memikat. Dengan adu skill yang sangat terlihat di setiap tikungan, dan bagi penggemar balap, itulah kenapa Moto3 seringkali lebih seru, karena setiap balapan bisa menjadi pertarungan yang tidak terduga.
Meski begitu, kita juga tidak bisa melupakan pentingnya MotoGP. Seiring berjalannya waktu, Moto3 tetap akan menjadi tempat yang melahirkan bintang-bintang besar, dan kita bisa yakin bahwa pembalap-pembalap yang maju di kelas ini adalah masa depan dari balap motor dunia. Jadi, apakah Moto3 lebih seru dari MotoGP? Itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, Moto3 adalah tempat yang penuh aksi, penuh kejutan, dan tentu saja penuh potensi bagi masa depan balap motor.